Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviania Kartagena, NPM 2010 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya di sini akan membahas atau menyampaikan hasil tugas dari saya. Masuk saja ke soal yang pertama, yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan sistem surveillance nasional. Sistem surveillance nasional adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit untuk memperoleh informasi pengendalian secara efektif dan efisien. Selanjutnya, soal yang kedua, mengemukakan dasar hukum dilaksanakannya sistem surveillance nasional dan jabarkan dasar hukum secara ringkas. 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014. 2. Bab 1 Pasal 1 mengenai KIB wabah faktor resiko. Yang ketiga, Bab 1 Pasal 2 adanya informasi tentang situasi. Yang keempat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 tentang karantina laut. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang keenam, PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan daerah, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Yang ketujuh, International Health Regulation edisi 1998. Soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh hubungan antara surveillance epidemiologi kesehatan dengan SIGNAS, merupakan sistem informasi kesehatan dalam bentuk dan penyelenggaraan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, peraturan sistem surveillance kesehatan, pengolahan data, dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kesehatan. Yang keempat, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional. Strategi pengembangan SIGNAS adalah integrasi sistem informasi kesehatan yang ada. Pengertian terintegrasi tidak bermaksud mematikan atau menyatukan semua sistem informasi yang ada. Sistem-sistem informasi yang lebih efisien bila digabungkan akan disatukan. Pembagian tugas dan tanggung jawab akan memungkinkan data yang dikumpulkan memiliki kualitas dan validitas yang baik, otoritas, dan menyebarkan tidak adanya duplikasi dalam pengumpulan data, sehingga tidak akan terdapat informasi yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Mekanisme saling menghubung khususnya dengan pusat data dan informasi Departemen Kesehatan akan menjamin dapat dilakukannya pengolahan dan analisis data secara komprehensif. Nomor 2, penyelenggaraan pengumpulan dan pemanfaatan bersama sharing data dan informasi terintegrasi. Pertimbangan akan perlunya mengkoordinasi 5 pengumpulan data yang masing-masing memiliki kekhasan dan kepentingannya yang sangat signifikan, yaitu 1. Surveillance yang meliputi surveillance penyakit gizi, kesehatan lingkungan, dan pemantauan ketersediaan obat. 2. Pencatatan dan pelaporan data rutin UPT Kabupaten, Kota ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dari UPT Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi ke Departemen Kesehatan. Kegiatan-kegiatan ini memerlukan suatu sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan program-program kesehatan khusus yang ada, seperti program pemberantasan malaria. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan sumber daya dan administrasi kesehatan yang sudah berjalan, seperti ketenagaan kesehatan, SIGNAS, SIDKLAD, dan lain-lain. Yang kelima, surveillance dan penelitian untuk melengkapi data dan informasi dari pengumpulan data rutin yang meliputi baik yang berskala nasional seperti survei kesehatan nasional maupun yang berskala provinsi dan kabupaten kota, IPTEK kesehatan atau jaringan litbang kesehatan. Adapun yang lainnya yaitu advokasi dan undang-undang, pengembangan sistem surveillance sebagai kemampuan, penguatan jejaring SE, selanjutnya pemanfaatan teknologi.
Yang kelima, mengemukakan dan menjelaskan dan memberikan contoh pelaksanaan surveillance nasional. Yang pertama, pengorganisasian semua internasi kesehatan yang terkait baik secara fungsional maupun struktural yakni pemerintahan provinsi, kota, lembaga, kesehatan masyarakat swasta. B. Mekanisme kerja, identifikasi kasus dan masalah kesehatan, analisis dan interpretasi data, penyebaran informasi, membuat rekomendasi alternatif umpan balik. Jenis penyelenggaraan, metode pelaksanaan, aktivitas pengumpulan data, pola pelaksanaan, dan kualitas pemeriksaan. Sekian penyampaian dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.